Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke kelas online yang selanjutnya, masih pada materi koordinat Kartesius di bab 2 kelas 8. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal dan cara penyelesaiannya. Oke. Ini kita masuk ke soal nomor 6 ya, di uji kompetensi halaman 18 sampai halaman 18 saja. Di bab 2 ya, koordinat Kartesius. Halaman 18. Lanjutan soal kemarin, ini lanjutannya. Kayak langsung masuk ke nomor 6. Koordinat 8, -3 terletak pada kuadran titik-titik. Oke, langsung masuk ke penyelesaiannya. Koordinat 8, -3 terletak pada kuadran 4. Jadi 8, -3 terletak pada kuadran 4. Kenapa di kuadran 4? Nah, kalian boleh baca di materi halaman 14 di nomor 2. Situ ada penjelasannya, silakan kalian baca. Halaman 14 yang nomor 2, menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y pada kuadran. Oke, kita masuk ke nomor 7. Pada persegi panjang ABCD di bawah ini, koordinat titik A dan C adalah titik-titik. Nih ya. Ini dia gambar dari persegi panjang ABCD. Dari sinilah kalian nanti mendapat jawabannya. Ya. Dilihat benar-benar gambarnya. Oke, kita langsung masuk ke penyelesaian. Nah, di sini dia hanya meminta titik A dan C, tapi di sini Ibu cara penyelesaiannya tulis semua. Dari titik yang sudah diketahui yaitu B dan D. Setelah itu A dan C. Oke. Yang pertama titik B pada koordinat Q, 0 itu sudah ada di sini. Dan titik B pada koordinat 0, Q sudah ada juga di soalnya atau di gambarnya. Terus yang dia minta adalah berapa koordinat titik A. Titik A pada koordinat 0,0. Di sini dilihat. Di sini itu adalah ya 0,0. Ya kan? Ingat kan? Kalau dia diteruskan seperti ini dan seperti ini, di sini positif 1, di sini negatif 1, di sini juga negatif 1, di sini 1. Di tengah-tengah sini adalah 0,0. Terus yang titik C pada koordinat Q, Q, di mana dapatnya itu dari sini. Nih. Ini kan dia di sini. Nih ya. Q, Q. Nah, jadi A koordinat titiknya itu 0,0 dan C Q, Q. Oke. Kita masuk ke nomor 8. Jadi, di nomor 8 itu ada gambar seperti ini. Tapi kata-katanya di sini gunakan untuk nomor 8 sampai dengan 11. Jadi, gambar ini kalian pakai untuk dari nomor 8 sampai 11 berapa soal? 8, 9, 10, dan 11. Ada 4 soal ya. Oke, kita masuk ke nomor 8 dulu. Dan sebelum kalian menjawabnya, ingat, tolong kalian gambar bidang koordinat Kartesius ini untuk 4 soal. Ya, tidak apa-apa. Yang penting harus kalian gambar di lembar jawaban kalian. Ya, supaya lebih mudah Ibu melihat saat mengoreksi dan kalian saat mengerjakan. Oke, ini digambar. Oke, nomor 8. Titik-titik yang berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y adalah titik-titik. Nih ya, sumbu Y itu yang tegak lurus. Ingat, ini tegak lurus. Oke, kita masuk langsung ke penyelesaian nomor 8. Kalian tulis langsung koordinat titik yang 2 satuan yang kalian dilihat di gambar. Yang langsung Ibu tulis di sini adalah E dan G.
Karena terlihat jelas ya di gambar nih, dua satuan dari Y 1, 2. Sedangkan G juga 1, 2. Jadi kalian tulis koordinat titik E negatif 2,5. Kenapa negatif 2,5? Karena dia berada di kuadran 2. Nah, kuadran 2 itu bilangannya selalu negatif, positif, makanya negatif 2,5. Dihitung dari sini ya, dapat 5-nya itu ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sedangkan koordinat titik G yaitu 2, negatif 4. Kenapa dia positif, negatif? Karena di kuadran 4. Kuadran 4 itu bilangannya selalu positif, negatif. Nih, kita hitung dari sini. 1, 2 ya. Ke atas untuk yang X-nya 1, 2, 3, 4 ya. Jadi, ada dua titik yang berjarak 2 satuan dari sumbu Y, yaitu E dan G. Oke, kita masuk ke nomor 9. Masih pada gambar yang tadi ya. 9. Titik yang berjarak 1 satuan terhadap sumbu X adalah titik-titik. Kita masuk ke penyelesaiannya. Titik A, langsung kalian tulis saja ya. Titik yang menurut kalian lihat di gambar ya, yang berjarak satuan dengan sumbu X yang mendatar. Nah, terlihat hanya titik A. Nah, titik A itu 3,1 berjarak 1 satuan dari sumbu X. 3,1 dilihat dari sini ya. 1, 2, 3. Satunya di mana ini? Ke bawah 1. Kenapa 3,1? Ya karena setiap menulis bilangan untuk titik koordinat itu sebut yang Y terlebih dahulu nih ya, yang ke Y dulu baru ke X. Tapi dia berjarak 1 satuan dari sumbu X. Jadi titik A yang berjarak 1 satuan dari sumbu X. Oke, kita masuk ke nomor 10. Titik-titik yang ada di kuadran 1 adalah titik-titik. Masuk penyelesaiannya. Kalian langsung tulis saja. Titik A dan B berada di kuadran 1. Ibu menulis A dan B sesuai dengan yang terlihat ya di gambar. Yang terlihat di gambar. Ini kuadran 1 hanya ada titik A dan B. Ini yang di atas ini aja ya. Yang di sini saja. Nah, jadi titik-titik yang berada di kuadran 1 adalah A dan B. Ingat ya, kalian harus menggambar bidang koordinat kartesiusnya untuk 4 soal ini, tidak apa-apa. Yang penting harus digambar di lembar jawaban kalian. Oke, kita masuk ke nomor 11. Titik-titik yang berada di kuadran 3 adalah, kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Langsung kalian tulis titik C dan H berada di kuadran 3. Nah, sesuai dengan gambar sih sebenarnya sama dengan nomor 10 tadi. Dilihat di gambar. Di kuadran 3 ada titik apa saja? Oh, ternyata ada C dan H. Jadi titik C dan H berada di kuadran 3. Kita masuk ke nomor 12. Diketahui dalam koordinat kartesius terdapat titik S, T, U. Titik S itu 3,1 dan T 3,4. Jika titik S, T, dan U dihubungkan akan membentuk segitiga siku-siku. Koordinat titik U adalah titik-titik. Jadi di sini yang dia minta hanya titik U. Nah, kebetulan titik S dan titik T itu semuanya positif, positif. Jadi otomatis gambarnya berada di kuadran 1. Ya, berada di kuadran 1. Nah, ini penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya itu kalian gambar dulu koordinat kartesius yang hanya ada kuadran 1 saja. Nah ya, di sini sudah ibu gambar dan sudah ibu tuliskan titiknya. Mudah-mudahan jelas ya, terlihat. Nih, ya titik S tadi, S yang ini di bawah, ya kan? Kuadrannya 3,1. 3 itu adalah terhadap sumbu Y dan satunya terhadap sumbu X. Nah, nih melangkah satu satuan ke bawah itu untuk satunya.
itu X-nya, sedangkan 3 satuannya 1, 2, 3. S, titik S itu 3,1. Terus T yang ini ya. Nih. T itu 3,4. 3 ke Y, 4 ke X. 1, 2, 3 ya. 3,1, 2, 3, 4. 3,4. Nah, ternyata jika ketiga titik itu dihubungkan akan membentuk segitiga siku-siku. Kalian tahu kan bentuk segitiga siku-siku? Nah, jadi di sini. Ini kan tadi titik yang ada di soal. Kalian buat sendiri titiknya ini, makanya kalian disuruh harus ketahui. Dia tanya di sini titik U berapa jika terbentuk segitiga siku-siku. Sini. Jadi koordinat titik U adalah 1,4. Inilah jawabannya. 1,4. Oke, kita masuk ke nomor 13. Garis yang sejajar dengan sumbu X adalah titik-titik. Masuk ke penyelesaiannya. Tapi ingat sebelum masuk ke penyelesaian nomor 13 sampai dengan 15, Ibu harap di lembar jawaban kalian gambar lagi bidang koordinat ini. Satu gambar untuk 3 soal, 13, 14, 15, oke? Oke, kita masuk ke penyelesaian nomor 13. Garis yang sejajar dengan sumbu X adalah A, B, dan C. Oke, itu sesuai dengan yang terlihat di gambar. Ini dia. A, garis A, ya kan? B dan C. Sejajar itu maksudnya ada di materi halaman 16 ya. Kalian boleh baca yang C, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan boleh kalian cari di Google apa itu garis sejajar. 14. Kedudukan garis F dan E adalah titik-titik. Penyelesaiannya. Garis E, F, dan D merupakan garis yang sejajar. Jadi kedudukan garis F dan E adalah sejajar. Yang ini ya. Nih. Dan ini. Ya. Nomor terakhir, nomor 15. Jarak garis D terhadap sumbu Y adalah titik-titik satuan. Penyelesaiannya. Langsung kalian tulis ya. Jarak garis D terhadap sumbu Y adalah 2 satuan. Dapat 2 satuan dari mana? Dari sini. Kan garis D 1, 2. Kan dia minta terhadap sumbu Y. 1, 2. Itu jawabannya ya. Jadi kalian harus ingat yang kalian kerjakan yaitu di halaman 18 nomor 6 sampai nomor 15. Jangan malah yang penjelasan ibu kalian jawab atau kalian tulis ulang ya. Ini penjelasan atau contoh. Yang kalian kerjakan ada di halaman 18 nomor 6 sampai nomor 15, 10 soal. Oke. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar yang ada di bawah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.